Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang sistem saraf tepi dan gangguan sistem saraf. Nama saya Muhammad Rafi Zaidan, absen 16. Ya, itu kalian Saya lanjut lah. Kalisa Deoni Zahra, absen 13. Nama saya Lisa Margareta. Ya. Saya Maisa Banusyata, absen 15. Oke. Ini siapa nih yang nulis? Topik yang akan dibahas yang pertama ada sistem saraf tepi secara umum, saraf kranial, saraf spinal yang bagiannya ada simpatis dan parasimpatis, dan juga gangguan sistem saraf. Lanjut. Ngetik ya, ngetik. Geser. Oke. Bilang Next. Sistem saraf tepi adalah percabangan dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum belakang. Sistem saraf tepi berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf pusat dan juga organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi bekerja secara dua arah, yaitu melalui saraf sensorik atau aferen yang menerima informasi dari organ reseptor menuju sistem saraf pusat, kemudian saraf motorik yang menerima informasi dari sistem saraf pusat menuju organ yang dituju. Next kah? Next. Ini. Sistem saraf tepi, saraf kranial. Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf yang fungsi utamanya adalah terkait dengan kegiatan yang berada di area kepala dan juga leher. Setiap saraf kranial dituliskan dengan angka Romawi yang disusun berdasarkan lokasinya, yaitu dari bagian depan otak sampai bagian belakang. Jenis-jenisnya, yang pertama ada saraf olfaktori, membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Saraf optik, berperan dalam mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke mata. 3. Saraf okulomotor, memberi pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata. 4. Saraf troklear, mengendalikan otot oblik bola mata. 5. Saraf trigeminal, membawa informasi dari wajah, hidung, dan mulut serta mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. 6. Saraf abdusen, bertanggung jawab mengoperasikan otot rectus lateral mata. 7. Saraf fasial, berfungsi mengontrol ekspresi wajah, air mata, saliva, dan indera pengecap lidah. 8. Saraf vestibulokoklear, bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. 9. Saraf glossofaring, berhubungan dengan lidah, bicara dan menelan, kemudian ada tenggorokan, kelenjar ludah, faring, laring, dan tekanan darah dalam pembuluh darah tertentu. 10. Saraf vagus, membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan viscera abdomen ke medula dan pons, serta membawa impuls dari medula ke toraks dan abdomen. 11. Saraf aksesori spinal, berperan dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala. 12. Saraf hipoglossal, mempengaruhi otot-otot lidah. Selanjutnya adalah bisa. Selanjutnya ada sistem saraf spinal, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis termasuk ke dalam sistem saraf tak sadar. Pangkal sistem saraf simpatis itu adanya pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatis berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongan. Cara kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis beragam dan sangat penting untuk mengatur beberapa fungsi tubuh supaya tetap stabil.
Pengertian, fungsi, dan cara kerja saraf simpatis. Jadi saraf simpatis itu saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang, di daerah dada juga pinggul. Saraf simpatis juga bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung tidak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatis, dan umumnya fungsi sistem parasimpatis itu untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat, juga merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf parasimpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatik juga disebut sebagai sistem saraf torakolumbar karena saraf preganglion keluar dari tulang belakang kontraks ke-1 sampai dengan ke-12. Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Fungsi saraf simpatik ada beberapa, seperti mata pada pupil, hati yang meningkatkan tingkat dan kekuatan kontraksi paru-paru dengan melebarkan bronkiolus melalui sirkulasi adrenalin, pembuluh darah dengan melebar di otot rangka pada hewan, kelenjar keringat dengan mengaktifkan sekresi keringat, saluran pencernaan dengan menghambat peristaltis, ginjal dengan meningkatkan renin sekresi, testis dengan meningkatkan detumescence, dan ductus deferens dengan meningkatkan emisi sebelum ejakulasi. Cara kerja sistem saraf simpatik berlawanan dengan cara kerja sistem saraf parasimpatik. Keduanya mengontrol sebagian besar organ dalam tubuh. Ada dua jenis neuron yang terlibat dalam transmisi atau impulsinya melalui saraf simpatik, yaitu ganglion dan postganglionik. Neuron preganglionik berasal dari daerah torakolumbalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ganglion, di mana mereka simpatik dengan neuron postganglionik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan di daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi saraf parasimpatik. Fungsi saraf parasimpatik itu menyempitkan pupil, stimulasi sekresi air liur, mengurangi denyut jantung, menyempitkan saluran pernapasan, merangsang aktivitas sistem pencernaan, merangsang sekresi empedu, kontraksi kandung kemih, dan melemaskan rektum. Panjang banget ya. Perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Perbedaan antara saraf simpatis dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek, sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Pada saraf simpatik dan
saraf parasimpatik juga terdapat penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor yang dinamakan ganglion. Ganglion saraf simpatik berada dekat dengan sumsum tulang belakang. Serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglion berukuran panjang. Sebaliknya, saraf parasimpatik memiliki praganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang berukuran pendek. Dilihat dari ganglionnya, simpatik mempunyai ganglion saraf yang berada dekat sumsum tulang belakang. Serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglionnya berukuran panjang. Parasimpatik memiliki serabut praganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang pendek. Ganglion neutron parasimpatik terletak di dekat atom dalam organ target. Dilihat dari cara kerjanya, simpatik merangsang kerja organ, parasimpatik menghambat kerja organ. Persamaan saraf simpatik dan parasimpatik. Peranan utama komponen simpatik dan parasimpatik sistem saraf otonom pada divisi motoris dalam mengandung fungsi tubuh bagian internal. Saraf simpatik dan saraf parasimpatik terdapat hubungan antara sistem saraf pusat dan efektor yang dinamakan ganglion. Udah ya ini ya? Chat. Penyakit saraf adalah semua gangguan yang terjadi pada sistem saraf tubuh, meliputi otak dan sumsum tulang belakang, serta saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh. Contoh gangguan saraf yang pertama ada meningitis atau radang selaput otak, adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Gejalanya tuh contohnya kayak demam, merasa mengantuk, sakit kepala, atau merasa bingung, dan lain-lain. Yang kedua ada stroke. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Next. Siapa? Sudah lah. Boy. Oh iya, yang ketiga ada epilepsi atau yang biasa disebut dengan AYAN, adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Kelainan pada aktivitas listrik otak bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain trauma di kepala, gula darah yang sangat rendah, demam tinggi, dan pengaruh alkohol. Macam-macam penyebab gangguan sistem saraf. Yang pertama ada faktor keturunan. Contohnya kayak penyakit Huntington dan penyakit Charcot-Marie-Tooth. Yang kedua, perkembangan saraf yang tidak sempurna, seperti spina bifida. Yang ketiga, rusak atau matinya sel saraf, seperti penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer. Yang keempat, penyakit pada pembuluh darah otak, seperti stroke. Yang kelima, cedera, seperti cedera otak atau tulang belakang dan amnesia. Yang keenam, kanker, seperti kanker otak. Yang ketujuh, perkembangan yang abnormal atau kerusakan pada otak. Contohnya, lumpuh otak atau cerebral palsy. Yang delapan, gangguan pada telinga dalam, seperti vertigo. Yang sembilan, penumpukan cairan di rongga otak. Contohnya seperti hidrosefalus. Yang 10, infeksi virus, bakteri, atau jamur. Contohnya seperti encephalitis atau bisa disebut juga radang otak.
Gejala sakit saraf. Gejala gangguan pada sistem saraf dapat dibedakan dari jenis saraf yang mengalami gangguan atau kerusakannya. Yaitu yang pertama, sakit saraf otonom. Umumnya berupa berkeringat terlalu banyak, mata dan mulut kering, sulit buang air besar, disfungsi kandang kemih, dan disfungsi seksual. Yang kedua, sakit saraf motorik. Umumnya berupa kelemahan otot, atrofi otot atau ukuran otot mengecil, otot berkedut, dan kelumpuhan. Sakit saraf yang ketiga, sakit saraf sensorik. Umumnya berupa nyeri, sensitif, kebas atau mati rasa, kesemutan, perih, dan gangguan kesadaran posisi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.